Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damanhuri dengan NIM 0520789945. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPWJJ UT Kota Bogor. Di sini merupakan pemaparan atau pembuatan tugas pertama ya dari algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Bapak Iwan Setiawan. Terima kasih kepada Bapak Iwan yang telah menjadi tutor kami di sampai minggu ini ya. Untuk pertama yaitu tentang rangkuman algoritma dan ya sejarah Java ya. Untuk mempersingkat, sini saya akan memaparkan sedikit tentang algoritma, yaitu adalah serangkaian langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam pemrograman komputer ya. Algoritma ini bisa didefinisikan sebagai aturan atau instruksi yang diterapkan untuk membantu aplikasi melakukan tugas tertentu secara terstruktur dan efisien ya. Cara kerja algoritma yaitu satu, input, kemudian output ya. Ini merupakan template-nya ya di algoritma. Hampir seluruhnya pakai ini ya. Terus fungsinya yaitu ada dua ya, fungsi bagi developer sama fungsi bagi pengguna ya. Fungsi bagi developer yaitu memecahkan masalah, mempermudah penataan struktur kode, mengoptimalkan performa program, meminimalkan duplikasi kode, kemudian meningkatkan skalabilitas aplikasi, mengurangi risiko bug dan error, kemudian kemudahan perawatan dan pengembangan. Bagi pengguna yaitu satu, efisiensi proses, personalisasi pengalaman pengguna, meningkatkan akurasi hasil pencarian, meningkatkan keamanan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis algoritma pemrogramannya. Ini banyak banget ya. Algoritma sequential, percabangan, perulangan, rekursif, divide and convert, dynamic programming, algoritma greedy, algoritma backtracking, algoritma randomness, algoritma sorting, searching, hashing, brute force. Ya. Ini semua diantaranya jenis algoritma pemrograman ya. Kemudian selanjutnya itu penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada aplikasi transportasi online kayak Gojek, Grab, mungkin Maxim ya, yang ada biasa kita pakai ya sehari-hari. Kemudian media sosial misalnya kayak Instagram, terus Facebook atau TikTok nih ya. E-commerce kayak Tokopedia atau sejenis lainnya. Terus mesin pencari misalnya Google. Terus AI juga mungkin ditambahkan dipakai algoritma kayak gini ya. Terus aplikasi streaming yang biasa kita pakai itu kayak YouTube, Zoom. Jadi kesimpulannya, algoritma pemrograman merupakan langkah-langkah untuk memecahkan masalah dalam aplikasi atau sistem secara efisien ya. Algoritma ini bukan sekedar instruksi, tapi lebih merupakan fondasi dari inovasi dan kemajuan dunia teknologi. Dengan memahami algoritma ini, seseorang dapat membuka pintu menuju dunia pemrograman yang luas dan penuh dengan potensi yang tak terbatas. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang jadi yang pertama itu pengertian bahasa Java. Jadi bahasa pemrograman Java ini dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam ya, universal. Jadi sistemnya itu one to many ya, maksudnya satu ke banyak kalau dalam dalam bahasa singkatnya ya. Jadi Java ini merupakan pemrogram berorientasi objek ya, yang powerful, multi-platform, dan bersifat open source. Java dikenal dengan reach on run anywhere, jadi dapat dijalankan di berbagai platform yang berbeda tapi tanpa harus menyusun ulang kode tersebut ya. Java ini merupakan program paling populer dan banyak digunakan di dunia untuk mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak ya, dari aplikasi desktop, web, hingga Android dan sistem interface. Popularitas ini didukung oleh fleksibilitas yang digunakan berbagai platform dan sudah digunakan sekitar 12 juta developer untuk pengembangan aplikasi ya. Sejarah awal Java yaitu dari proyek The Green Project ya, antara 1991 sampai 1992. Program Java ini dibuat oleh James Gosling ya, seorang ahli pemrograman yang bekerja di Sun Microsystem pada tahun 1991. Java lahir dari sebuah proyek yang dinamakan The Green Project ya. Ini dia Java ini lahir dari proyek The Green Project yang berjalan selama 18 bulan dari 1991 hingga musim panas 1992. Proyek ini dimotori oleh Patrick
Mike Sheridan, James Gosling, dan Bill Boyd, serta 9 programmer lainnya dari Sun Microsystems. Tujuannya yaitu untuk membuat sebuah alat yang pintar dan menciptakan bahasa pemrograman yang lebih andal daripada bahasa pemrograman C dan C++ yang saat itu populer ya. Terus dari OAK ke Java, musim panas 1992, proyek ini ditutup dengan menghasilkan sebuah program Java OAK pertama. Nama OAK sendiri diambil dari pohon OAK yang tumbuh di depan jendela ruangan kerja James Gosling ya. Awalnya sih diberi nama OAK untuk yang mendapatkan inspirasi dari sebuah pohon yang di seberang kantor. Namun OAK ini tidak bisa dirilis untuk versi liris karena nama tersebut sudah dipakai oleh perusahaan OAK Teknologi. Maka kemudian Sun Microsystems ini mengganti namanya menjadi Java pada tahun 1995 ya. Java ini diinspirasi saat Gosling menikmati secangkir kopi di sebuah kedai kopi. Salah satu dari mereka dengan tidak sengaja menyebut kata Java yang mengandung arti kopi. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan nama pemrograman tersebut dengan Java. Oleh karena itu, logo pada program Java adalah secangkir kopi. Perkembangan awal dari World Wide Web ya. Kalau bisa disingkat WWW ya kalau di kita. Karena pada awalnya Java ditunjuk untuk pemrograman peralatan sederhana. Jadi Java memiliki karakteristik berukuran kecil, efisien dan portable untuk berbagai variasi kelas. Salah satunya proyek pertama yang dikembangkan menggunakan Java ada sebuah remote control yang diberi nama Star 7 ya, Star 7. Pada saat yang sama, WWW dan internet berkembang sangat cepat. Nah, Gosling ini menyadari Java dapat digunakan program untuk pemrograman internet. Selanjutnya, Java diarahkan untuk perkembangan internet. Setelah melalui beberapa perubahan dan proses, Sun meluncurkan browser dari Java yang disebut Hot Java yang mampu menjalankan program applet ya. Teknologi ini kemudian diadopsi oleh Netscape dan beberapa waktu kemudian Internet Explorer juga mengadopsi teknologi tersebut. Nah, rilis resmi Java itu pada awal tahun 1996. Sun secara resmi merilis versi awal Java yang kemudian terus berkembang hingga muncul JDK 1. Berkembang terus dilakukan sehingga muncul versi terbaru yang disebut Java 2, yaitu perubahan versi 2 dengan versi sebelumnya bedanya adalah Swing yang merupakan teknologi Graphical User Interface atau bisa disebut dengan GUI ya, yang mampu menghasilkan aplikasi desktop yang benar-benar portable. Ini adalah awal perkembangan Java dari masa, yaitu era awal 1996 sampai 2004 itu. Java 1 ada di 1996, Java 1.01 ada di pada tahun 1997, Java 1.0.2 ada di 1998, Java 1.3 sampai akhir di Java 5.0 ya, 2004 disebut Tiger ya. Ini adalah era awal ya. Kemudian dilanjutkan dengan era pertengahan yaitu 2006 sampai 2014. Diawali dengan Java 6 2016 yang dinamakan Mustang ya. Kemudian sampai Java 8 ya 2014. Ini nggak dikasih nama ya. Kemudian era Oracle dan modern ya dari 2009 sampai 2025. Jadi 2009 itu diakuisisi oleh Oracle dengan membeli Sun Microsystems. Terus James Gosling mengundurkan diri dari pertengahan tahun 2009 setelah diakuisisi ya. Kemudian era ini sampai era 2015 sekarang ya, sampai Java 24 ya yang dirilis 18 Maret 2025 kemarin ya. Kemudian selanjutnya yaitu model rilis Java. Sejak Java 9, Oracle mengadopsi model rilis yang baru. Rilis fitur dilakukan setiap 6 bulan, rilis LTS dilakukan setiap 2 tahun ya. Java LTS mendapatkan dukungan selama beberapa tahun, sementara versi non-LTS hanya didukung selama 6 bulan ya. Software dan aplikasi yang terkenal yang dibuat dengan Java yaitu yang kita sering pakai, bahkan udah melekat dalam kehidupan kita, yaitu Android Operating System ya. Android ini berbasis Java ya. Kemudian game yang terkenal yaitu Minecraft ini ditulis penuhnya menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Kemudian aplikasi dan platform lain yang menggunakan Java yaitu LinkedIn, terus Netflix, Twitter, Spotify, Google, Avast Hadoop, Enscript IDE, IntelliJ IDEA, NetBeans, Android Studio. Kemudian keunggulan Java yaitu Java memiliki beberapa keunggulan seperti platform independent kayak Wora atau disebut Wora ya, read once from anywhere di berbagai jadi Java ini dapat berjalan di berbagai sistem tanpa perubahan kode ya. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi objek ya. Kemudian yang ketiga karena memiliki fitur keamanan yang kuat ya. Yang keempat itu pustaka AVI yang kaya.
Kemudian yang kelima yaitu komunitas yang besar dan aktif. Yang keenam adalah multi threading ya. Java ini mendukung pemrograman dengan mudah ya. Terus yang ketujuh yaitu garbage collection otomatis. Kemudian komponen penting Java, selanjutnya komponen penting Java ya. Terdapat 3 komponen penting dari bahasa pemrograman Java, yaitu JDK, Java Development Kit, merupakan komponen inti dari Java. Komponen ini menyediakan semua tools, binaries, dan executable yang dibutuhkan untuk menyusun Git. Terus yang kedua yaitu JVM ya, Java Virtual Machine. JVM ini sering dianggap sebagai jantung dari pemrograman Java ya, yaitu dia memiliki tugas untuk mengubah bit kode menjadi kode yang lebih spesifik. Terus yang ketiga yaitu JRE ya, Java Runtime Environment. Java JRE adalah penerapan dari implementasi JVM dan JRE. JRE menyediakan platform untuk mengeksekusi berbagai program Java. Sebenarnya yaitu Java telah berkembang dari proyek sederhana The Grand Project menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan berpengaruh di dunia ya. Dari versi awal Java 1.0 pada tahun 1996 hingga saat ini Java 25 pada tahun 2025. Java terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan industri teknologi modern yang saat ini ya. Dengan komunitas yang besar dan ekosistem yang matang dan dukungan jangka panjang, Java terus menjadi pilihan utama untuk mengembangkan aplikasi enterprise, mobile, web, dan big data di masa mendatang ya. Keunggulan Java seperti platform independen, berorientasi objek, keamanan yang kuat, dan pustaka yang lengkap menjadikan Java sebagai bahasa pemrograman yang relevan dan akan terus berkembang di era teknologi modern. Kemudian untuk selanjutnya kita diberikan tugas yaitu buatlah algoritma dan dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Kasus berikut ini ya, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6,5 juta, jika golongan C gaji 9,5 juta. Karyawan tersebut, jika karyawan tersebut lembur, mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, gaji lemburnya 30% ya gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika 3 jam, 34%, jika 4 jam, 36%. Jika lebih atau sama dengan 5 jam, gaji lemburnya 38%. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah, penghasilan, golongan, tambah gaji lembur. Selanjutnya kita akan membuat flowchart. Mungkin videonya akan saya percepat ya, karena keterbatasan ini ya, keterbatasan waktu. Oh iya, untuk sumber referensi dari dari artikel algoritma pemrograman dan Java itu saya masukkan di bawahnya ya, untuk lebih enaknya. Selanjutnya mari kita langsung ke Draw.io ya untuk membuat flowchartnya ya. Di sini saya udah membuka Draw.io untuk membuat flowchart 3J ya. Mungkin videonya akan saya percepat. Nah, inilah hasil flowchart ya untuk pembagian gaji ya. Kita mulai dari, walaupun ini masih kurang rapi ya, nanti kita rapikan di bank layar ya. Ini dimulai dengan kemudian input golongan, input jam lembur ya. Nah, golongannya golongan berapa nih? Nah, kalau untuk golongan A itu gaji pokok 5 juta. Kalau yang tengah ini gaji pokok, untuk golongan B gaji pokok 6,5 juta. Untuk golongan C itu gaji pokok 9,5 juta ya. Nah, dari golongan-golongan ini jam lemburnya berapa? Misalnya, kalau jam lemburnya 1 jam, persentasenya 0,30%. Kalau jam lemburnya 2 jam, persentasenya ditambah 0,32%. Kalau jam lemburnya 3 jam, persentasenya dikali 34%. Kalau jam lemburnya 4 jam, persentasenya dikali 36%. Kalau jam lemburnya 5 jam, persentasenya dikali 38%. Nah,
setelah ditambah ya, bukan dikali ya, maaf, revisi. Kemudian, nah persentasenya gini, gaji lembur sama dengan gaji pokok ditambah persentase nih, misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kemudian dari gaji pokok tambah persentase sama dengan total penghasilan. Jadi gaji pokok ditambah gaji lembur, kemudian outputnya yaitu total penghasilan dan cash selesai ya, diakhiri dengan output total penghasilan ya. Itu untuk diagram flow chartnya seperti ini ya, nanti saya rapihkan untuk tugasnya. Selanjutnya kita langsung ke Visual Studio Code untuk membuat pseudocode. Di sini saya telah membuat pseudocode dan pemrograman Java ya untuk menghitung hasil dari pertambahan gaji pokok dan persentase lembur ya. Hari ini kita langsung ke di sini saya telah membuat pseudocode-nya, yaitu dengan pertama itu setnya gaji pokok berdasarkan golongan. Jika golongan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokok sama dengan 6 juta 500. Jika golongan C, maka gaji pokok sama dengan 9 juta 500. Jika tidak ada dari golongan ini semua, maka golongan tidak valid. Kemudian diakhiri dengan ini. Kemudian untuk hitung gaji lembur berdasarkan jam lembur, maka jika lembur 1 jam, gaji lembur sama dengan 0,30 dikali gaji pokok. Kemudian jika jam lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya 0,32 gaji pokok. Jika jam lembur 3 jam, gaji lemburnya 0 dikali 0,34. Jika jam lemburnya 4 jam, jam lemburnya dikali gaji lemburnya dikali 0 kali 0,36 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,38 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya 0, maka tidak ada gaji lembur. Untuk hitungan total yaitu penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Untuk output hasilnya di display akan memunculkan jumlah penghasilan sama dengan penghasilan. Nah, ini untuk pseudocode-nya ya. Kita lanjut ke pemrograman Java-nya ya. Di sini saya menggunakan Chrysler ya untuk menghitung gaji lembur ya. Deklarasi variabelnya pakai scanner input ya. Terus chartnya, golongan, integernya, jam lembur, labelnya gaji pokok, gaji lembur, penghasilan. Untuk input golongan, di sini sistem out print, masukkan golongan karyawan A, B atau C. Kemudian input jam lemburnya yaitu di sini ya, nanti sistem outnya masukkan jam lembur. Setelah masukkan golongan, kita akan sistem out dan jumlah jam lembur. Nah, untuk menentukan gaji berdasarkan golongannya ini dipakai switch ya. Kalau case A, terus gaji pokok 5 juta, B, kemudian case B, gaji pokok 6 juta 500, B, terus kayak untuk case C, gaji pokok 9 juta 500, B. Nah, sistem pakaiannya itu golongan tidak valid kalau nggak ada dari 3 golongan ini ya. Misalnya D itu nggak ada ya. Kemudian untuk menentukan gaji lemburnya, ini di sini ya kita pakai desimal ya, karena untuk memudahkan ya. Karena di sini pakai persen itu kayaknya nggak bisa deh, seperti saya. Ini ya kayak tadi lembur 2 jam kali 30, lembur 1 jam dikali 30%, lembur 2 jam kali 32. Terus kemudian jika jam lemburnya tidak ada di sini, misalnya 0 gitu, nggak, jam lembur tidak ada gitu. Untuk menghitung total penghasilan itu gaji pokok tambah gaji lembur ya di atas. Untuk format agar enak dibaca, saya pisahkan format output dengan pemisah ribuan ya, titik dan koma untuk desimal ya. Nanti output hasilnya yaitu jumlah penghasilan dan format penghasilan, terus hasil akhirnya akan menghitung jumlah totalnya. Kita coba run ya untuk kode yang telah dibuat. Nah, di sini disuruh masukkan golongan karyawan ya, A atau C ya. Kita coba untuk case B ya. Kita masukkan di sini kita golongan B. Nah, kemudian kita disuruh masukkan jumlah jam lembur. Jumlah jam lembur sesuai ini ya. Nah, kita coba masukkan misalnya jumlah jam lemburnya 4. Setelah ini kita enter di sini, maka total gaji karyawan tersebut akan keluar ya. Nah,
jumlah penghasilannya 8.840.000 ya. Ini untuk total penghasilan satu karyawan golongan karyawan B dengan jam lembur 4 jam ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita coba salahkan ya. Misalnya kita run lagi. Misalnya kalau di sini kita masukkan golongan D, misalnya kita tambahkan D ya. Apakah akan tertera? Nah, kalau kita masukkan golongan D, maka sistem outprintln-nya bakalan masuk ini, kata-kata golongan tidak valid. Kita coba ya, kan? Golongan tidak valid. Golongan tidak valid. Kita lanjutkan ya. Nah, jika kita masukkan di sini golongan D, sini ya, masukkan golongan D, maka akan keluar ini, golongan tidak valid. Misalnya case-nya gaji lemburnya nggak ada juga ya, 0 ya, golongan tidak valid loh, keluarnya golongan tidak valid ya. Seperti itulah untuk pemaparan tentang dari Flowchart, pseudocode, kemudian diimplementasikan dengan Java untuk menghitung gaji seorang karyawan yang ada di case yang ditugaskan. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.